Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Jika ditanya orang yang berjasa dalam hidupnya, salah satunya adalah Paraden. Ya, Paraden memang salah satu seniman terbaik Indonesia yang namanya akan selalu harum. Paraden. Paraden itu bisa dibilang guru ya mungkin guru pertama kali ya kalau di dongeng. Dulu tuh bahkan sampai selalu datang ke rumahnya, dari rumahnya yang di dekat pasar di gang sampai rumahnya yang di Selipi itu. Sampai beliau nggak ada ya waktu dimakamkan, kebetulan aku diizinkan keluarga untuk ikut turun ke liang lahat untuk membawa beliau. Beliau mengajarkan banget sih tentang mendongeng. Kalau ditanya apa sih rasanya dongeng, ilmunya apa gitu loh. Ya Bapak nggak bilang apa-apa, paling terakhir bilang aduh dongeng itu nggak ada teorinya, udah kamu terjun aja, coba kenali anak-anak dan bawakan cerita yang disuka. Nah itu udah pengalaman berharga. Jadi kalau dia dongeng tuh si Bapak ya, aku suka ngikutin gitu. Nanti kalau beliau bawain dongeng pakai boneka-boneka si Unyil, ntar aku di bawah meja gitu. Pegangin tasnya yang gede, jadi dia suka bawa tas yang besar, isinya boneka-boneka keluarganya si Unyil lah, semua satu desa satu desa dibawa semua. Oh kalau mau cerita apa gitu, aku tahu nih, langsung pilihin ceritanya kasih gitu. Oh ini udah, aku ambil dari meja, taruh, ambilin karakter yang lain tuh sampai hafal segitunya. Sampai akhirnya ketika beliau tiada, ya kemudian aku ngusulin ke teman-teman yang lain. Kita bikin Hari Dongeng Nasional yuk dari tanggal lahirnya Pak Raden, 28 November. Aku ngubungin teman-teman pendongeng nasional, pertama dari teman-teman Ayo Dongeng Indonesia dulu, pada setuju, oke, karena beliau adalah seniman serba bisa. Dari menulis cerita iya, mendongeng langsung iya, dia dosen seni rupa, desain, ilustrasi, beliau membuat karakter Unyil, dia bikin animasi, dia bikin lagu anak, bahkan sampai satu lagu tuh yang diwariskan gitu. Dia pernah bilang nanti nyanyiin ya gitu, karena mungkin tahu aku pustakawan ya. Jadi lagunya begini. Aku pandai karena suka membaca, suka membaca, suka membaca. Aku pandai karena suka membaca, aku suka membaca. Nah, lagu itu juga suka dibawakan. Jadi kalau misalnya aku dongeng ke perpustakaan, ke sekolah-sekolah, sama teman-teman pustakawan dari berbagai kota, itu pasti diperkenalkan. Aku pandai karena aku suka membaca. Aku ngedongeng juga karena aku suka membaca. Gitu. Dia ngajarin Paraden. Nah, ini sudut buat kerja, nulis cerita. Ini ada banyak banget buku anak, tapi ada juga buku dewasa ya. Salah satunya adalah ini buku lama yang dulu ditemukan waktu pertama kali mau festival dongeng dulu itu di Malaysia. 2000-an awal deh kalau nggak salah. Gitu. Nah, kebetulan pas ketemunya buku ini, Tales from Indonesian Folklore. Nah, buku ini dari Balai Pustaka ini terbitan tahun 81 kalau nggak salah, 82. Nah, kebetulan ini isinya adalah cerita-cerita rakyat dari Indonesia tapi ditulis ulang ke dalam bahasa Inggris. Nah, membaca ini jadi lebih mudah nih karena jadi waktu itu nggak menerjemahkan lagi. Nah, dari buku ini itu yang membawa ke lebih banyak lagi festival di luar Indonesia. Nah, buku yang begitu berharga adalah buku ini
Ini gerhana atau The Eclipse yang ditulis oleh Pak Suyadi atau Pak Raden almarhum. Beliau adalah Bapak Dongeng Indonesia yang tanggal lahirnya itu kita jadikan Hari Dongeng Nasional. Nah, dulu waktu dongeng ke Malaysia yang pertama kali itu juga, ini dongeng gerhana nih yang dibawakan. Dibantuin kita sampai bikin boneka buto ijonya besar, dibantuin ngejahit sama si Mama, terus si Uti, Nyonya juga bikinin tuh bonekanya, rambutnya, masang ininya gitu. Nah, ini adalah dongeng yang pertama kali dibawakan, ditambah juga cerita-cerita dari sini. Nah, sekarang itu lagi nyiapin lagi dongeng gerhana ini sama dongeng si Kancil yang tadi. Oke, sekarang kita agak bergeser ke sini. Ini adalah ruang workshop yang lain di perpustakaan ini. Ini daerah kekuasaannya istriku nih. Jadi kita pernah bertiga kebetulan diundang untuk pertunjukan teater satu keluarga family troupe di Malaysia juga kebetulan. Nah, bertiga, jadi aku, istriku, sama anakku. Waktu itu anakku masih kelas 1 SD. Nah, kita pakai teater boneka gitu. Nah, salah satunya yang pernah dipertunjukkan juga ini adalah cerita si Kancil pakai boneka tangan. Ini juga dibantu sama temanku juga, Ana, tapi kemudian ditambah-tambah aksesorisnya sama istriku gitu. Jadi ada banyak cerita yang dipertunjukkan pakai boneka juga, ada yang bentuknya teatrikal juga, ada yang bentuknya pakai buku, ada yang dongeng langsung. Viewers, keberadaan Kak Ayu Dongeng ini tentu saja menjadi salah satu seniman Indonesia yang bisa membawa arus nama Indonesia ke kancah internasional melalui seni dongeng yang dilakukannya. Tentunya Indonesia harus berbangga memiliki Kak Ayu ini ya. Kancil kemudian merasa sedih mendengar apa yang dialami oleh para penduduk di tepi hutan timur. Kancil kemudian mendapatkan ide baik. Wah, aku tahu apa yang harus aku lakukan untuk para penduduk. Wah, oke, aku akan membantu mereka. Kira-kira apa yang akan dibantu oleh Kancil bagi para penduduk itu? Apa ya? Buat orang tua, kalau misalnya orang tua mau mendongeng ya, tidak perlu meniru pendongeng yang udah pernah dilihat. Karena pasti beda porsinya nih. Pendongeng itu mereka punya waktu untuk latihan, mereka punya waktu untuk mencoba banyak ceritanya. Tapi orang tua kan jarang ya, waktunya mungkin terbatas. Jadi nomor satu, bacakan cerita ke anak itu udah paling bener tuh. Satu malam, satu cerita aja, satu buku aja dibacain, read aloud ya. Dibacain, ceritanya udah ada, teksnya udah ada, gambarnya membantu. Wah, itu penting banget untuk masa depan anak. Selain mendekatkan orang tua ke anak, anak ke orang tua. Tapi juga bisa mendongeng, bisa menceritakan pengalaman sehari-hari gimana, berangkat ke kantor gimana, di kantor gimana, pas pulang gimana, waktu akhir pekan atau liburan zaman dulu, ingat nggak kita pernah ngalamin ini? Nah, coba dongeng tentang keluarganya sendiri, tentang pengalaman sehari-hari. Karena itu juga bisa membuka komunikasi yang deket banget ke anak, intimasi, kedekatan, bondingnya jadi kuat banget.
Anak jadi tahu orang tuanya kayak gimana, anak jadi deket sama orang tuanya. Akhirnya dia jadi terbuka juga. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia cerita. Oh, orang tua aku sehari-hari diceritakan, jadi aku cerita juga deh ke orang tua aku gitu. Nah, itu juga udah dongeng tuh. Gitu. Jadi ceritakan dengan cara kita sendiri. Yang penting kita meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kalau mencari waktu luang biasanya susahnya. Nah, paling itu tipsnya ya. Pakai buku, bacain bukunya atau dongeng gitu. Halo viewers, halo Kancil. Terima kasih sudah ngikutin kegiatan aku sekarang ya. Tadi sudah berkenalan sama bukunya, sudah berkenalan sama cerita, betul? Betul. Nah, nanti semoga bermanfaat ya. Semoga bisa diambil yang baik-baik dan semoga bisa membantu teman-teman yang mau mulai bercerita. Oke, sampai ketemu. Dah. Dadah.